Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa kembali pada video kali ini. Saya akan bahas tentang perbedaan kasus korupsi tingkat tinggi antara Indonesia dengan Malaysia. Saya mau tegaskan sekali lagi ya, kita di Indonesia tidak pernah menutup-nutupi kasus ini. Justru sebaliknya, kita sudah bekerja sangat keras memberantas korupsi. Tapi yang jadi pertanyaan besar, kenapa Riza Khalid, buronan koruptor triliunan justru aman dan nyaman bersembunyi di Malaysia? Indonesia sudah bekerja maksimal. Bukti nyatanya ada di depan mata. Di Indonesia banyak kroni dan anak buahnya yang ditangkap. Yang sudah dia tangkap, diadili dan masuk penjara. Aset-aset sudah disita, kerugian negara sebesar 285 triliun diumumkan secara terbuka. Jadi jangan salah sangka, kita tidak diam saja, kita sudah bertindak tegas. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Malaysia justru yang menyembunyikan. Lalu kenapa pelaku utamanya bebas? Karena dia kabur ke Malaysia dan sampai hari ini dia masih di sana. Padahal dia itu buronan internasional. Pertanyaannya simpel, siapa yang melindungi dia di sana? Kenapa Malaysia seolah membiarkan dan menyembunyikan penjahat ini? Bandingkan dengan kasus Najib Razak. Coba kita lihat bedanya. Najib Razak di Malaysia, dia sudah ditangkap dan dipenjara. Hukum berjalan di negaranya sendiri. Oke. Riza Khalid di Indonesia itu hukum sudah jalan, tapi pelakunya malah ngumpet di Malaysia dan seolah dilindungi. Ini yang tidak adil. Katanya hukum di Malaysia tegak. Kalau begitu serahkan Riza Khalid sekarang juga, ya. Jangan salah bandingkan mana yang lebih memalukan, oke? Dan ini yang paling penting. Saya lihat banyak sekali netizen Malaysia itu senang sekali bilang kalau kasus Pertamina itu lebih gede dari 1 MDB. Tapi coba dipikirkan lagi, mana sebenarnya yang jauh lebih memalukan? Kasus pertama, ini adalah kasus korupsi oknum, pelanggaran prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Besar iya, tapi ini bukan sistem negara yang mencuri. Oke? Kasus 1 MDB. Beda jauh, kasus ini bahkan secara resmi disebut oleh dunia internasional sebagai kleptocracy state terbesar di dunia. Apa itu artinya? Artinya negara itu sendiri yang dipakai alat untuk mencuri. Uang rakyat dikuras habis untuk gaya hidup mewah pemimpin, beli kapal pesiar, lukisan mahal, sampai membiayai film Hollywood. Jadi jangan cuma lihat angka doang dong ya. Level kejahatannya beda jauh. Mana pernah kasus Pertamina disebut pencurian sistematik oleh negara sendiri? Nggak ada. Jadi kesimpulannya, Kedua tokoh ini namukan kisah yang berbeda. Beda jauh. nggak ada. Jadi kesimpulannya, jangan nuduh Indonesia menutup-nutupi ya. Kita sudah buktikan kerja keras kita. Masalahnya sekarang ada di tangan Malaysia. Kembalikan buronan ini nih, supaya bisa diadili dan uang rakyat bisa diselamatkan. Semoga video ini membuka mata semua pihak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.